Sedulur, ini adalah jalan menuju ke Gunung Purwosuci. Untuk itu ikutin terus perjalanan Kur Brothers untuk menuju ke atas. Semoga kita di sana mendapatkan inspirasi positif untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Teman-teman, cuaca pada saat ini gerimis. Cuaca pada saat ini gerimis, tapi saya akan mencoba terus menelusuri jalan setapak menuju ke puncak Gunung Purwo yang ada di Desa Kedinding, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Kita lihat kiri dan kanan tanaman jati, arah menuju ke puncak. Oke, kita lanjutkan kembali. Saudara-saudaraku, ini adalah jalan menuju ke Purwo, yang mana ini situasi hujan. Mau tidak mau saya harus tetap naik. Sudah sampai sini, semoga kita tetap sampai puncak. Kita lanjut kembali. Dulur, kita menelusuri jalan menuju puncak dengan kondisi hujan. Saya ditemani salah satu warga untuk menuju puncak. Ini adalah arah puncak, dulur. Kiri kanan bisa kita lihat pohon-pohon jati. Ya, ini arah menuju ke jalan raya. Oke, dulur, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke puncak. Semoga nyampe puncak dengan selamat. Dulurku, luar biasa perjalanan menuju ke puncak Gunung Purwosuci. Jalannya cukup licin. Ini cukup licin jalannya. Saya akan tetap bersemangat menuju ke puncak. Oke, dulur, kita lanjutkan kembali. Nanti kita puncak, ada apa kita kupas. Kita memberikan informasi kepada masyarakat. Coba di puncak Gunung Purwo ada sebuah petilasan. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, dulur, teman-teman saya, se-Nusantara, saudara-saudara semua. Ini saya masih perjalanan menuju ke atas. Ini situasi kondisinya hujan. Jadi saya berteduh di sebuah pohon besar. Namanya pohon apa, Pak De? Pohon kowang. Menurut Pak D, ini namanya pohon kowang. Kelihatannya pohon ini cukup besar dan kelihatannya juga sudah lama hidup. Itu saya capek. Nanti kita lanjutkan kembali. Tetap semangat pokoknya, tetap semangat. Teman-teman, alhamdulillah kita akhirnya sampai ke puncak yang bersejarah di Desa Kedinding, Kecamatan Kedung Tuban, yaitu situs budaya Purwosuci. Ini adalah satu banner yang dibuat oleh Perumpur Tani KPH Cepu, yang mana termasuk ini kawasan bernilai konservasi tinggi, yaitu situs budaya Purwosuci, yang mana ini ada dokumen foto yang mana menurut cerita
foto ini adalah foto yang lama sebelum ada pembugaran, ada cungkupnya. Untuk itu, ayo teman-teman, kita masuk ke lokasi Purwosuci yang ada di Desa Kedinding, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Teman-teman, kita sudah berada di depan pintu masuk areal pemakaman, tepatnya di puncak Gunung Purwosuci, yang mana ini saya didampingi oleh Mas Tris sebagai Mas Tris sama Mbah Juru Kuncinya, anak mantu ya, itu mantu ya. Sebagai anak mantunya Juru Kunci Mbah Tris. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam, kita tetap menjunjung tinggi dengan sikap yang baik, sikap yang positif, punya niat yang bersih untuk masuk di suatu tempat yang mana tempat ini disaklarkan oleh penduduk setempat. Untuk itu sebelum masuk nanti kita akan berdoa dulu. Tujuan kita baik adalah untuk mengeksplor, mengedukasi kepada masyarakat Blora bahwa di Kecamatan Kedungtuban, tepatnya di Desa Kedinding, Desa Sogo, Desa Ngrau ini ada sebuah situs yang harus dilestarikan, perlu dilestarikan sebagai konservasi kehutanan yang ada di sini. Untuk itu saya cukupkan sekian. Nanti kita eksplor yang ada di dalam. Sebelumnya nanti kita akan berdoa dulu. Terima kasih, kita lanjutkan kembali. Oke teman-teman, sebelum masuk ke petilasan yang ada di Gunung Purwosuci, ada tata cara, ada unggah-ungguh yang harus dipatuhi oleh siapapun. Ini siapapun yang masuk di areal ini harus melepaskan alas kaki sebagai bukti penghormatan bahwa di tempat ini adalah suci yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Mari kita masuk ke dalam. Semoga di dalam banyak sesuatu yang kita dapatkan untuk kebaikan bersama. Ini areal masuk. Di atas ada gapura, ada tulisan bahasa Jawa. Oke, kita masuk. Kita akan masuk ke dalam, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam. Di sini adalah tempat yang disakralkan di masyarakat Desa Kedinding, Kecamatan Kedungtuban. Ini adalah tempat pemakaman yang ada di dalam. Ini ada di sebelah kanan ada sebuah pohon yang sangat besar sekali. Ini ada pohon yang sangat besar sekali sebagai bukti bahwa keberadaan pesarian ini sudah cukup lama. Teman-teman semuanya, di sini di petilasan di Gunung Purwosuci ini ada makam yang mana makam ini diyakini sebagai prajurit dari kerajaan yang bernama Adiwijaya, yang mana beliau dulu ikut memperkokoh kerajaan di daerah Jipang sampai ke terahnya kerajaan Demak yang ada di Jawa Tengah. Ini kita lihat Mas Pri sedang membersihkan ruangan di dalam sebelum nanti kita masuk. Sebab tempat ini begitu kental dengan kearifan, kental dengan kebersihan jiwa. Dari informasi dari Simbah Juru Kunci yang bisa masuk ke area sini
harus benar-benar punya hati yang bersih, punya sikap yang bersih, punya ketulusan hati yang bersih, tidak punya niat-niat yang jahat. Untuk itu saya nanti akan berdoa di dalam. Saya akan berdoa di dalam, semoga tempat ini menjadikan tempat informasi sebagai tempat pembelajaran tentang hidup, bahwa kehidupan ini ada sejarah, kehidupan ini ada cerita yang mungkin kita tidak bisa lepas dari cerita-cerita itu, dijadikan sebagai pembelajaran bahwa hidup ini harus selalu mengabdi dan harus berbuat baik selalu terus-menerus untuk sesama. Untuk itu setelah dibersihkan nanti saya akan mencoba masuk. Oke teman-teman, saya tadi sudah masuk di dalam pemakaman, yang mana saya berdoa bersama Mas Tris, memanjatkan doa untuk leluhur yang ada di sini, bahwa di tempat ini adalah tempat yang sakral yang ada di puncak Gunung Purwo yang ada di Desa Kedinding, Desa Sogo, Kecamatan Kedungduban, Kabupaten Blora. Di Sangrau ya, mohon maaf, di Sangrau. Di sini saya akan bertanya dengan si mantunya Mbah Simbah Surukunci, yang mana beliau akan memberikan cerita tentang keberadaan makam ini sekitar kapan gitu. Mas Tri, bisa diceritakan di sini pemakaman ini diyakini oleh masyarakat di sini itu sekitar kapan ya? Kurang lebihnya ya sekitar tahun 1600-an lah. Jadi makam ini diyakini oleh masyarakat sini adalah sekitar tahun 1600-an. Kalau kita meritis sejarah, tahun 1600-an itu masih terahnya kerajaan Demak. Soalnya kalau 1400-an itu kalau nggak salah masih kerajaan Majapahit. Ini sudah masuk bergeser kerajaan Demak ke Pajang sampai ke Panolan. Berarti menurut cerita emang benar, Simbah yang ada di sini adalah prajurit dari kerajaan yang ada di Jipang Panolan. Berarti masih ada silsilah dengan Aryo Penangsang. Itu pada sesi kemarin channel Kurbrates berkesempatan untuk mengunjungi tempat situs yang ada di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Pada saat itu adalah di sana ada peninggalan situs dari Aryo Penangsang. Nah, di sini adalah salah satu bagian dari Aryo Penangsang, yaitu prajuritnya. Demikian. Saya ingin menanyakan apa yang seharusnya menurut Masnya ini untuk generasi muda melihat situs-situs seperti ini, khususnya adalah yang di Purwosuci. Menurut Masnya, generasi muda itu harus bagaimana? Kalau menurut saya itu sebenarnya, kalau ini sejarah kan ilmu pasti. Sejarah itu ilmu pasti, dan sebagai kaula muda memang harus condong, harus patuh sama aturan-aturan yang terdahulu kan, seperti itu. Iya. Saya juga setuju. Jadi walaupun kita sekarang zamannya sudah luar biasa, pengaruh yang ada di Indonesia itu begitu besar, apalagi pengaruh dari luar negeri. Banyak generasi muda yang melupakan sejarah. Banyak generasi muda yang melupakan sejarah keberadaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Itu ada sejarah yang luar biasa. Salah satunya adalah kemarin saya berada di situs Aryo Penangsang, yang di sini adalah ada keterkaitan dengan kerajaan Jipang Panolan. Untuk itu ya benar yang disampaikan oleh si Masnya ini, bahwa sebagai generasi muda harus tetap menguri-uri, harus tetap ingat bahwa sejarah tidak bisa dilupakan. Sejarah harus kita gali, sejarah harus kita pelajari, bahwa dengan adanya sejarah itu kita bisa menjadi negara yang besar. Semoga dengan saya datang ke sini bisa membuka wawasan kepada teman-teman semuanya yang ada di Nusantara, bahwa sejarah tidak bisa dilupakan. Di dalam sejarah ada hal-hal yang kadangkala di luar logika,
tapi adalah bagian dari sejarah. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian budaya, menjaga keberadaan sejarah itu. Salah satunya ada di situs Gunung Purwosuci, yang mana di sini ada tempat sakral yang sampai saat ini tetap diuri-uri, tetap dijaga kelestariannya. Semoga dengan saya menyampaikan ini bisa menjadi inspirasi kepada masyarakat semuanya. Semoga menjadi inspiratif kepada kita semuanya bahwa kita sebagai generasi muda tetap harus menjaga itu semuanya. Oke, terima kasih. Kita tetap harus berkarya, semangat. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.